Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, buat sobatku, saudaraku dimanapun berada ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apa tentunya ya. Oke sobat semua, kali ini saya akan berbagi yaitu skema lampu emergensi ataupun joltif ya, yang dimana untuk sumber tegangannya menggunakan 3 volt sampai 5 volt ataupun bisa 12 volt ya, namun di tegangan 3,7 atau 3 volt itu standar ya, udah cukup bagus, baik untuk nyalanya ataupun keawetannya dari segi rakitannya nantinya ya. Oke ya sobat saudaraku semua, jadi seperti biasa ya, kalau untuk komponen sebagaimana yang digunakan untuk membuat lampu emergensinya, yaitu dari bekas charger trafo dari bekas charger HP. Nah seperti ini, diambil saja, dicopot ya, namun dalam pencopotan mesti harus hati-hati karena untuk kaki-kakinya ini rentan sekali ya untuk patah atau rusak, jadi mesti hati-hati. Oke ya sobat ya. Nah jadi kali ini saya akan berbagi skema standar ya. Jadi banyak skema dengan beberapa varian komponen, tentunya berpengaruh juga. Namun untuk yang sering saya gunakan adalah skema paling standar, yaitu cukup dengan 3 komponen ya: trafo bekas charger HP, dan resistor 100 ohm, terus bisa MOSFET, bisa transistor, tipenya yang NPN. Kalau MOSFET saya menggunakan PSMN 4R3 30PL ya. Ini bagus banget buat bikin joltif atau lampu emergensinya ya. Ini cukup terang ya, dengan 3 volt nya ya, 1,5 volt baterai remote ya. Baterai remote seperti ini juga sebenarnya udah bisa menyala, ataupun dengan baterai jam dinding bisa juga menyala, karena dengan 1,5 volt sampai 12 volt ini untuk tegangan kerjanya ya. Jadi dari skema standar ini cukup simpel ya. Jadi trafo charger HP yang udah kita copot, posisinya begini ya. Ini ada 6 kaki ya. Yang di hadapan kita ini 2 nih ya, 2, terus yang di ujung depan itu ada 4. Oke. Jadi dalam skema standar ini saya buat seperti ini ya. Nah ini misalkan ini trafonya ya, ini yang 2 kaki tadi yang jaraknya agak berjauhan ini ya, jaraknya berjauhan. Ini adalah yang kaki ini, jadi trafo yang kakinya 2 itu di hadapan kita, terus yang 4 di sebelah sana. Nah jadi ini ibaratkan ini trafo, ini kakinya ya. Kalau yang lebar ini sudah pasti primer. Jadi untuk trafo yang jenis-jenis seperti ini ya, nah seperti ini adalah primer, jadi udah pasti. Jadi tinggal nyari antara sekunder dan feedback. Nah masalahnya pada posisi kaki sekunder dan feedback itu enggak selalu sejajar seperti ini ya. Misalkan ini sekunder sejajar, terus ini feedback sejajar, ini enggak tentu. Jadi kadang sekunder 1 kaki di sini, yang 1 lagi di ujung.
ataupun di tengah, sama di tengah, ataupun acak ya, bisa di sini, di sini, di sini, di sini. Itu acak. Di situ kadang yang sering membuat kita gagal ya. Karena dalam pencarian untuk lilitan itu sendiri belum pas. Oke sobat ya, jadi pastikan dulu, ini bisa dipastikan ya kalau untuk trafo jenis yang seperti ini. Pada umumnya trafo charger itu yang lebar ini adalah yang jaraknya lebar, yang 2 kaki itu adalah lilitan primer ya. Jadi anggap saja ini posisinya udah kita tester ya, udah kita cek, yaitu ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, dan ini nyambung ke sini. Jadi ini saya tentukan primer. Nah, untuk menentukan sekunder, cari yang hambatannya paling gede, yang hambatannya paling berat lah. Nah, jadi yang paling berat itu buat ke lampu. Untuk transistor sendiri ataupun MOSFET kita gunakan yang jenis NPN ya. Itu bisa menggunakan transistor TIP 41 ataupun MOSFET PSMN 4R3 30PL ataupun transistor yang lainnya ya. Yang penting jenisnya NPN. Dari urutan kakinya itu 1 2 3 ya. Kalau MOSFET gate drain source. Terus kalau transistor itu basis kolektor emitor ya, 1 2 3. Ini jadi posisinya menghadap seperti ini. Nah, jadi urutannya basis kolektor emitor untuk transistor ya. Kalau untuk MOSFET gate drain source. Terus kalau untuk saya andalannya antara TIP 41C ataupun MOSFET ini ya. Ini bagus. 1404 itu juga MOSFET-nya bagus, terang sih. Cuman menurut saya sedikit boros. Untuk tegangan 3 volt itu kurang cocok untuk saya ya. Nah, untuk resistor udah fix lah. Kalau untuk saya ini gunakan yang 100 ohm. Oke ya sobat ya. Nah, jadi skemanya seperti ini. Anggap saja ini MOSFET ataupun transistornya ya. Jadi ini adalah kaki emitor ke min, kolektor ini ke kaki trafo yang primer, terus basisnya itu ke feedback. Nah, kalau kita udah ketemu ini primernya ya, terus satu lagi udah ketemu ini sekundernya, ataupun dimanalah pun titiknya di antara 4 kaki ini udah ketemu ya. Jadi kita pasang dulu ya resistornya dari kaki 1. Misalkan ini feedback ya, ini sekunder lah, udah posisi misalkan ketemu begini ya. Nah, ini pasang resistor 100 ohm ke kaki primer satunya lagi, terus disambung ke jalur plus baterai. Oke ya. Nah, terus karena ini misalkan tadi kaki feedback, jadi yang satu ke kaki primer, yang satunya lagi ke kaki basis ya. Ataupun kalau menggunakan MOSFET berarti G D S. Ini berarti kan basis kolektor emitor. Berarti gambarannya seperti ini ya, untuk posisinya tengkurap seperti ini. Jadi yang pada skema ini posisinya tengkurap seperti ini ya. Nanti kalau posisinya seperti ini akan kebalik nanti posisi kakinya sobat ya. Jadi ini sangat mudah dipahami dengan skema standar 100% untuk pemula. Ini langsung jadilah, langsung bisa, yaitu mengikuti komponen seperti ini ya. Untuk resistor 100 ohm, untuk transistor ya yang saya sebutkan tadi ini.
ini lampunya lampu LED driver 220 ya, bisa sobat beli di warung. Namun lampunya yang jangan ada drivernya ya, yang ada yang ada penurun tegangan ya. Jadi saya gunakan yang model lampu ringan lah, lampu 220 tapi yang ringan. Itu di warung-warung enggak harus toko khusus ya, itu sudah tersedia banyak di toko-toko lampu, mungkin di kota-kota sobat semua. Oke, saya akan gunakan lampunya. Namun sebelum merangkai untuk pada skema ini ya, pastikan dulu, misalkan ini kaki primer, pastikan ini kaki ini sama ini nyambung. Terus misalkan ini udah posisi kaki feedback, pastikan ini juga nyambung. Kalau udah fix ini sekunder, pastikan ini nyambung. Oke sobat ya, jadi kadang kegagalan itu juga dari saat pencopotan dari PCB seperti ini ya, karena kakinya sangat kecil, kadang rusak dalam pencopotan ataupun putus pada kabel yang kecil di dalam itu ya, untuk emailnya. Oke sobat, ini skemanya, skema standar. Jadi kalau nanti udah bisa skema standar, bisa dikembangkan lagi, ditambahkan indikator ataupun saklar ya. Saklar itu bisa dari kita putus dari sini, dikasih saklar bisa ya kan. Nah ini saklar, ataupun kalau mau dikasih, kalau misalkan kita pakai 3 volt ataupun 12 volt ya, bisa mungkin ditambahkan lampu indikator, lampu LED indikator ya. Nah, di sini bisa dari sini, tergantung nanti indikatornya seperti apalah. Misalkan posisi indikator dalam posisi baterai ada isinya ya, kita gunakan resistor 1 kilo. Nah ini bisa langsung ke sini. Nah ataupun bisa menambahkan 1 LED lagi. Jadi posisi ini lampu standby baterai, terus pas posisi lampu ini dinyalakan, di sini lampu LED satunya lagi menyala, tinggal tambahkan saja. Oke sobat ya, jadi ini saya buang dulu untuk kita kembali ke skemanya. Nah, jadi ini skema standar, mudah sekali dipahami, mudah sekali dipraktekkan. Namun cocokkan dulu untuk komponen ya, resistor 100 ohm, untuk transistornya ini ataupun MOSFET-nya ataupun yang lainnya, yang penting jenisnya adalah NPN, dimana kaki emitor ataupun source-nya adalah negatif, urutannya adalah 1, 2, 3 GDS ataupun BCE. Oke sobat, saya lanjutkan lagi. Jadi kadang poin kegagalannya itu hanya biasanya pada penentuan kaki sekunder dan kaki feedback. Pokoknya intinya kalau udah fix ini kaki sekunder di sini, dan ini berarti untuk ke lampunya ya, lampunya. Kalau ini udah fix feedback, berarti untuk satu kaki transistor basis, yang satu disambung resistor ke kaki primer. Kaki primer. Ini adalah kaki primer feedback.
sekunder. Pokoknya tentuin dulu lah. Ini udah bisa dijamin ya untuk yang jaraknya jauh ini. Jaraknya jauh 2 kaki. Nah itu ya, itu jauh. Ini adalah kaki primer ya. Jadi bisa saja langsung disambung yang sini ke jalur baterai plus, terus disambung lagi pakai resistor ke kaki satunya. Nah kalau tidak menyala, setelah dirangkai seperti ini tidak menyala, coba dulu ditukar, yang sini dipindah ke sini, yang sini dipindah ke sini. Itu ya, itu saja sih. Oke sobat ya, selamat mencoba, semoga sukses, salam sehat selalu, sampai jumpa dan terima kasih.